Selamat pagi, salam dan bahagia. Bersama saya, Mateus Yongsin Baba, Sarjana Sosial dari Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Alvarez Paga, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sike. Modul 2.3, koneksi antar materi. Among. Kata among berasal dari bahasa Jawa, yaitu mom atau momong, yang artinya mengasuh anak. Kata tersebut mulai digunakan atau diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan taman siswa. Sistem among ini sangat tepat diterapkan dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan ASI, asa, dan asuh. Sistem among ini memiliki dua hal penting di dalamnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua hal ini penting untuk dipahami oleh setiap pendidik atau pamong dalam penerapannya, sehingga dapat membangkitkan kekuatan lahir dan batin anak atau murid hingga ia mandiri. Sistem among yang mulai digunakan oleh Ki Hajar Dewantara pada akhirnya melahirkan trilogi atau 3 semboyan, yakni sejati, mulai kuda, dan mulai dihidupkan kembali. Ketiga semboyan tersebut adalah Tutwuri Handayani, Ing Madia Mangunkarsa, dan Ingarso Suntulada. Ingarso Suntulada artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberi teladan kepada peserta didiknya. Istilah atau pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ing Madia Mangunkarso artinya yang di tengah membangun keinginan dan semangat. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan diri seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu memberi dorongan peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Berikut tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sistem among yang telah dibangun melahirkan trilogi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, untuk memastikan tujuan sistem among tersebut dapat tercapai, maka dikembangkannya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang memberi keleluasan para siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa tersebut atau kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga menekankan pada 3 aspek penting, yakni diferensiasi konten. Berarti di sini guru harus bisa membagi atau memetakan konten yang diajarkan pada siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya itu diferensiasi proses. Pada kegiatan ini, guru perlu memahami apakah siswa belajar secara mandiri atau berkelompok. Apa saja yang dibutuhkan siswa selama proses pembelajaran dan lainnya. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Diferensiasi produk berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menunjukkan hasil pekerja atau karya pada guru. Pekerjaan atau proyek bisa berupa karangan,
hasil tes tulisan, presentase, pertunjukan, pidato, diagram, rekaman, dan lainnya. Pastikan produk atau hasil pekerjaan ini sesuai dengan materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan menunjukkan pemahaman siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran diferensiasi, seorang guru juga harus mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial dan emosional yang ditunjukkan untuk jenjang pendidikan usia dini hingga menengah ini dikembangkan pada tahun 1994 oleh sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. Salah satunya adalah psikolog Daniel Goleman, pencetus teori kecerdasan emosional. Kerangka pembelajaran sosial dan emosional berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi secara lebih baik antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh guru komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosional atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, dan membuatkan keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengimplementasian dari pembelajaran sosial emosional ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni mengajarkan kepada siswa secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam praktik. Pengajaran guru dan gaya interaksi dengan murid. Ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid atau mindset. Keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Yang berikutnya tentang coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grade tahun 1999. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Coaching akan membangun hubungan yang baik dan menyenangkan antara guru dan murid, yaitu murid adalah mitra belajar, kasih, dan persaudaraan, emansipatif, dan ruang untuk berjumpa secara pribadi. Coaching dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model umum, yaitu coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Pada tahapan goal atau tujuan, coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coaching dalam sesi coaching ini. Yang kedua, reality. Hal-hal yang nyata, di mana proses menggali sebuah hal yang terjadi pada diri coaching. Yang ketiga, option atau pilihan. Coach membantu coaching dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Yang keempat, will.
membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya melalui model Tirta. Guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi pada modul 2.3, bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi saya sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini, dengan coaching, saya sebagai guru dan sebagai pendidik dalam pengajaran setiap hari dengan menggunakan pelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, dengan menggunakan coaching akan sangat membantu saya. Pendekatan coaching dengan melakukan pendekatan Tirta dan grow model sangat membantu saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, dan peserta didik sendiri mampu menemukan solusi dan solusi yang ia temukan. Ia mampu melakukan rencana-rencana aksi dan dapat mempertanggungjawabkan solusi-solusi yang akan ia jalankan. Dengan coaching ini juga, peserta didik akan selalu akrab dengan guru atau pendidik. Contohnya apa yang sudah saya lakukan, materi coaching kepada murid, siswa atau peserta didik saya. Pada umumnya, pendekatan yang kami lakukan lebih mendalam, di mana sebagai pendidik bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu dipikirkan oleh peserta didik atau siswa atau murid, dan ia mampu menemukan solusi. Kemudian berkomitmen untuk bertanggung jawab dan melaksanakan rencana aksi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.